tentang belajar efektif dan mandiri di masa daring. Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Indayani atau biasa dipanggil Bu Lilis. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang belajar efektif. Belajar efektif atau belajar dikatakan efektif jika proses pembelajaran itu memiliki hasil guna. Berhasil guna artinya proses pembelajarannya mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kemudian kesempatan, mutu dan kualitasnya menjadi lebih baik, memberikan perubahan perilaku, kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menghasilkan manusia yang unggul. Jadi pembelajaran dikatakan efektif jika siswanya, saya ambil aja, berhasil memiliki pemahaman dan kecerdasan tentang apa yang diajarkan. Kemudian bagaimana belajar secara efektif di masa pandemi semacam ini? Rencananya di SMP 10 akan menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi ini diberikan karena nanti pembelajaran akan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online atau daring dan juga secara offline atau dikatakan luring istilahnya. Bagaimana pembelajaran secara daring itu? Pembelajaran secara daring atau secara online, daring artinya dalam jaringan, menggunakan aplikasi di mana guru dan siswa nanti akan berkomunikasi, bisa bertatap muka secara langsung melalui jaringan internet. Jadi berada di dalam jaringan internet. Sedangkan pembelajaran secara luring itu tidak bertatap muka secara langsung, tapi bisa berkomunikasi melalui media-media yang lain, sehingga siswa menerima tugas dari guru secara tidak langsung atau tidak tatap muka, dan siswa tersebut bisa melaksanakan tugas-tugasnya melalui aplikasi-aplikasi yang nanti akan kita sampaikan. Pembelajaran secara daring nanti di SMP 10 bisa menggunakan media WhatsApp, bisa juga menggunakan Cisco Webex. Jadi secara daring itu bisa WhatsApp, bisa Webex. Tapi nanti kalau misalnya di dalam daring untuk satu kelas, itu kemungkinan besar menggunakan Webex. Sedangkan pembelajaran secara luring, selain nanti mungkin perintah atau tugas-tugas yang bisa melalui WhatsApp, juga bisa menggunakan aplikasi yang lain, misalnya menggunakan Google Classroom, kemudian ada tugas-tugasnya diupload pada Google Drive, kemudian tugas juga bisa melalui Google Formulir, melalui Facebook, atau yang lainnya. Untuk menggunakan komunikasi semacam itu, maka siswa harus memiliki email. Silakan nanti Bapak Ibu, orang tua atau wali itu mengecek kalau misalnya putra-putrinya masih belum memiliki akun email, diharapkan bisa dibuatkan, atau anak-anak bisa membuat sendiri dengan bimbingan orang tua. Jadi kalau memiliki akun Gmail, nanti otomatis
bisa nanti memiliki Google Drive-nya, bisa menggunakan Google Classroom nanti, kemudian bisa juga membuka Facebook dan yang lainnya. Selanjutnya media-media pembelajaran yang lain, kalau secara tatap muka tadi menggunakan Google, menggunakan Cisco Webex, dan bisa menggunakan WhatsApp juga. Untuk yang secara offline nanti penugasan yang diberikan guru selain melalui WhatsApp, mungkin perintahnya bisa menggunakan Google Class tadi. Kemudian materi-materi itu bisa dipelajari melalui banyak materi online, bisa melalui tugas yang sudah guru berikan, itu bisa juga melalui televisi medianya, bisa juga melalui YouTube dan sebagainya. Nah, demikian sedikit materi yang bisa saya berikan tentang bagaimana belajar efektif. Ya. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan supaya bisa mencapai belajar efektif itu? Ya. Supaya anak-anak bisa belajar secara efektif, maka ada beberapa hal yang harus anak-anak bisa lakukan. Ya. Yang pertama misalnya mempelajari materinya, ya, tentunya harus seperti itu. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, kalian harus membuat catatan-catatan. Ya. Sebagai bukti belajar kalian membaca, dibuat resume atau rangkuman. Ya. Jadi membuat catatan intisari pelajaran, baik itu pembelajarannya secara online maupun secara offline, kalian membuat buku catatannya. Kemudian jika mengalami kesulitan, bisa secara kelompok dia berdiskusi dengan teman, kemudian bisa membuat perencanaan jadwal yang baik, disiplin dalam belajar. Jadi meskipun kalian nanti tidak berada di sekolah untuk belajar, kalian tetap harus mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana saat kalian bersekolah. Jadi akan ada jadwal pelajaran yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah sesuai dengan jadwal yang harus kalian lakukan. Ya. Kemudian sedikit tambahan, untuk pembelajaran di SMP itu akan berbeda dengan di SD nanti. Kalau di SD biasanya kalian akan menemui hanya beberapa guru, yaitu guru kelas, jelas. Tiap jenjang guru kelasnya berbeda mungkin, di mana guru kelas itu akan mengajar mata pelajaran mulai bahasa Indonesia, PKN, mungkin juga keseniannya, mungkin juga matematikanya, IPA, IPS, itu adalah satu guru. Tapi nanti di SMP kalian akan menghadapi guru-guru yang berbeda setiap mapelnya. Nah, mungkin di SD agama sama penjas itu gurunya berbeda sudah. Nah, di SMP nanti semua guru mata pelajaran itu akan mengampu mata pelajaran masing-masing. Jadi di kelas 7 nanti kalian akan menemui lebih kurang 12 orang guru. Jadi wali kelas itu hanya mengajar mungkin untuk satu mata pelajaran saja, sedangkan mata pelajaran yang lain itu akan disajikan oleh guru-guru yang lainnya juga. Ya. Kemudian karena gurunya berbeda-beda, silakan dijaga komunikasinya. Kemudian buku-bukunya itu tolong dibedakan, ya, supaya nanti saat pelajaran IPA tidak bingung mencari buku, ya, jadi harus ada masing-masing buku. Jadi disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar ini selain sesuai dengan jadwal pelajarannya, diharapkan nanti Bapak Ibu wali murid juga menyediakan tempat untuk siswa saat pembelajaran. Jadi ada tempat khusus atau dikatakan sebagai sudut belajar, di mana siswa tadi akan belajar
di tempat tersebut terutama saat tatap muka. Nah, jadi saat tatap muka atau saat siswa melaksanakan pembelajaran harus berada di tempat itu, sehingga tidak terganggu pada saat dia belajar. Selanjutnya, belajar yang efektif itu juga diharapkan siswa nanti aktif bertanya. Ya, jadi aktif bertanya dan aktif menjawab. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, silakan langsung menanyakan atau bisa melalui WhatsApp kalau misalnya pada saat offline atau saat luring. Kalau saat daring ya silakan nanti bisa mengacungkan tangan, jadi ada tanda nanti untuk mengangkat tangan di aplikasi WhatsApp. Silakan nanti menanyakan apa yang belum dipahami. Kemudian juga harus aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Aktif dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru. Bagaimanapun, kegiatan pembelajaran meskipun tidak melalui tatap muka tetap akan dipantau dan juga akan dievaluasi, diberi assessment atau diberi ulangan, diberi penilaian. Kemudian belajar juga harus serius dan tekun. Kemudian juga, namun demikian, jangan berlebihan, tetap harus ada waktu untuk istirahat. Ya. Kemudian jujur saat mengerjakan ulangan dan ujian. Ya. Ulangan atau ujian nanti bisa menggunakan Google Formulir yang diberikan oleh guru dan siswa bisa nanti langsung mengerjakan secara online dan nilai akan bisa langsung diperoleh pada saat selesai mengerjakan soal. Ya. Kemudian untuk bagaimana belajar efektif itu, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Kemudian mendengarkan baik-baik penjelasan yang diberikan oleh guru, terutama saat online, karena kalau saat online itu tidak bisa kita ulang. Beda misalnya pembelajaran secara offline, guru menyajikan materi melalui video atau YouTube, kalian bisa menontonnya berulang kali. Tapi pada saat online kalian harus betul-betul menyimak pelajaran tersebut. Ada lagi, kemudian banyak berlatih pelajaran. Meskipun pelajaran itu dirasa kurang menyenangkan, jangan ditinggalkan. Usahakan untuk menyukai semua mata pelajaran yang ada. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kegiatan ekstrakurikuler nanti juga tetap ada. Nah, hanya nanti aplikasinya seperti apa kita lihat nanti. Kemudian cari seorang pembimbing yang baik. Nah, di sini pembimbing utama untuk anak-anak adalah Bapak Ibu guru atau walinya. Kemudian jangan suka menyontek pekerjaan teman atau siswa yang lain. Usahakan dan diharapkan semua anak-anak berlaku jujur. Jadi jangan menyontek pekerjaan teman untuk dikumpulkan. Kerjakan sendiri. Kemudian fokus, tapi juga jangan lupa mohon berdoa. Jadi mohon bimbingan pada Yang Maha Kuasa supaya pembelajaran yang kalian lakukan itu bisa efektif, bisa kalian cerna, kalian pahami dengan baik. Ya. Kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang relevan. Jadi saat belajar, fokus pada pembelajarannya, jangan menggunakan smartphone atau laptop untuk hal-hal yang lainnya. Jadi manfaatkan secara baik-baik. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.